Berita selanjutnya, saudara Delisa sekarang beranjak dewasa, berumur 18 tahun dan sudah menjadi mahasiswa. Walau ibu dan bapaknya tiada, tak menyurutkan cita-cita Delisa. Menjadi penulis serta membangun komunitas disabilitas menjadi harapannya di 11 tahun tsunami ini. Delisa merupakan seorang anak perempuan yang kakinya harus diamputasi di hari kelima tsunami waktu itu. Sekarang, Delisa beranjak dewasa. Umurnya sudah 18 tahun. Setiap 2 tahun sekali, Delisa harus mengganti kaki palsunya. Di 11 tahun tsunami ini, Delisa ditinggal pergi sang ayah. Sebelumnya ibu Delisa ditelan tsunami. Sekarang, dia hanya bersama ibu tiri. Pun demikian, Delisa masih berbagi ceria seperti anak-anak biasanya. Kini dia tercatat sebagai salah seorang mahasiswi di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Saban hari, Delisa diantar ke kampus oleh ibu tiri. Dengan berjalan tertatih-tatih dengan kaki palsu di sebelah kiri, tak kurungkan niat belajarnya. Ingin menjadi jurnalis dan pengarang buku telah membangkitkan semangatnya untuk lebih giat dalam menuai ilmu, menjadikan dia memilih jurusan ilmu komunikasi. Selain itu, dia juga ingin membangun komunitas disabilitas bagi para korban tsunami. Kalau misalnya di sini tuh bukan hanya dari anaknya, tapi orang tuanya. Ketika anak itu menyandang, jadi penyandang cacat, terkadang orang tua membatasi kegiatan mereka. Terus yang kedua, terkadang apapun yang mereka lakukan selalu dianggap di bawah atau diistimewakan. Nah, saya ingin membuat suatu komunitas disabilitas bahwasanya ini loh sebenarnya kami bisa ini, tidak harus dibataskan dan tidak harus dipandang dengan sebelah mata. Nah, karena kan kalau misalnya kita tahu bahwa penyandang cacat ini banyak yang mintanya, maksudnya meminta sama orang, mengemis. Nah, saya tidak mau seperti itu. Saya mau mereka sama derajatnya dengan yang biasa. Itu alasan saya yang kuat. Anak kedua dari 3 bersaudara ini tinggal bersama ibu tirinya. 1 orang adik serta ibunya meninggal di waktu tsunami. Beberapa bulan lalu, ayahnya pun meninggalkan Delisa bersama ibu tirinya. Perjalanan Delisa yang sempat diabadikan oleh beberapa media luar serta sempat difilmkan ini merupakan kisah nyata dari seorang anak Aceh yang menjadi korban tsunami. Film Hafalan Sholat Delisa yang diangkat dari sebuah novel ternama karangan Terelie, sebuah film fiksi tentang tsunami yang menimpa seorang anak bernama Delisa. Walaupun demikian, di 11 tahun tsunami ini, Delisa mengeluh belum mendapatkan rumah bantuan. Delisa juga berharap kepada pemerintah Aceh agar lebih memperhatikan kaum disabilitas di Aceh. Delisa juga berharap agar sarana umum yang memudahkan akses bagi kaum disabilitas di Aceh ditingkatkan. Nurdiansyah, Davi Abdullah, Kompas TV, Banda Aceh.